Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan-kawan, kisah inspiratif kali ini akan membahas sejarah ibadah puasa Ramadan, kisah-kisah puasa nabi-nabi terdahulu, dan tata cara berpuasa sahabat Nabi awal-awal diwajibkannya puasa. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai akhir. Namun sebelum lanjut, tulislah di kolom komentar, selawat kepada Nabi, karena sabda Nabi, barang siapa yang bersyalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat Allah. Ayo kawan-kawan, tanpa berlama-lama, kita mulai. Inilah kisah panjang sejarah asal-usul ibadah puasa Ramadan. Ibadah saumu Ramadan, atau puasa Ramadan, merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh kaum muslim. Dikisahkan dahulu kewajiban puasa Ramadan itu turun pada bulan Syaban di tahun 2 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kewajiban puasa Ramadan, yaitu pada surat Al-Baqarah, ayat 183 hingga 185. Kewajiban puasa Ramadan sendiri tertera jelas dalam surat Al-Baqarah, ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 183. Di dalam ayat ini menjelaskan tradisi puasa bukan hanya bagi umat-umat Rasulullah. Puasa ini juga dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan yang lainnya. Dikisahkan dahulu sebelum puasa Ramadan disyariatkan, ternyata ibadah puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dijelaskan dalam tafsir Salabi, bahwasanya dahulu Nabi Adam alaihi salam pernah melaksanakan puasa. Hari puasa ini dikenal dengan nama puasa Ayyamul Bid, atau puasa hari-hari putih. Sejarahnya dahulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, maka kulit tubuh Nabi Adam terbakar matahari, hingga menyebabkan kulitnya berwarna hitam. Lalu datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Adam dan bertanya, "Wahai Adam, maukah bila badanmu memutih kembali?" Nabi Adam lalu menjawab, "Ya tentu saja aku mau." Malaikat Jibril kemudian berkata, "Kau berpuasa pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya." Nabi Adam lantas menjalankan puasa itu dan ajaib pada hari 1 puasa sepertiga tubuh Nabi Adam memutih. Lalu di hari kedua, 2/3 tubuh Nabi Adam memutih. Dan di hari ketiga akhirnya seluruh tubuh Nabi Adam memutih kembali. Selain itu, di dalam tafsir Tabari dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam juga pernah melaksanakan puasa Asyura. Sejarahnya, di masa Nabi Nuh alaihi salam, pernah terjadi banjir bandang terdahsyat sepanjang sejarah. Nabi Nuh dan umatnya lalu menaiki kapal yang telah dibuat, beserta hewan berpasang-pasang. Ketika peristiwa itu Nabi Nuh dan penumpang kapal melaksanakan puasa. Kapal Nabi Nuh diketahui berlayar selama 6 bulan sejak bulan Rajab sampai bulan Muharram. Ketika masuk bulan Muharram, tepatnya pada hari ke-10, kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Hari itu dikenal dengan Hari Asyura. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihi salam lantas melakukan ibadah puasa Asyura. Ibadah ini tidak hanya dilakukan Nabi Nuh saja, tetapi beliau juga menyuruh para penumpang kapal untuk bersama-sama berpuasa Asyura. Hal ini sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Dikisahkan juga bahwa ibadah puasa dahulu juga pernah dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihi salam. Amalan ibadah puasa beliau dikenal dengan nama puasa Daud. Praktik puasa Daud yaitu puasa selang-seling. Maksudnya sehari puasa sehari tidak puasa. Puasa Daud ini termasuk puasa yang paling utama di sisi Allah. Model puasa ini dianggap lebih berat, karena sehari melawan nafsu sehari tidak. Nabi Muhammad bersabda, "Yang paling utama puasa adalah puasanya saudaraku Daud. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, ibadah puasa juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dahulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah selama 40 hari dan meninggalkan umatnya Bani Israel. Lokasi itu berada di Gunung Tursina, yaitu tempat di mana Nabi Musa mendapat wahyu dalam kitab Taurat. Selama 40 hari, Nabi Musa berpuasa, bahkan sampai sekarang tradisi puasa juga masih dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Selain itu, puasa juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Masih banyak kisah puasanya para nabi dan umat terdahulu. Adapun sejarah disyariatkan puasa Ramadan adalah bermula setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yatsrib atau Madinah. Saat sampai di kota Yatsrib, Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahudi tengah melaksanakan ibadah puasa.
Nabi lalu bertanya kepada Yahudi mengenai puasa apa yang dijalankan mereka. Lalu orang-orang Yahudi Madinah menjawab bahwa mereka tengah mengerjakan puasa. Hari Baik Asyura. Alasan Yahudi Madinah berpuasa adalah bahwa pada hari itu dahulu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dari para musuh hingga Fir'aun ditenggelamkan. Dulu Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukurnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Nabi Muhammad dan para sahabat lalu melaksanakan puasa Asyura. Nabi bersabda, "Diriku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Pada surat Al-Baqarah, ayat 184 dijelaskan pada awal berlakunya puasa Ramadan dahulu umat Islam masih diberikan kebebasan pilihan, yaitu bagi yang fisiknya kuat boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah jika kesulitan puasa. Namun tetap puasa lebih utama. Lalu ketika umat Islam sudah merasa terbiasa berpuasa, barulah aturan dihilangkan bagi orang yang kuat berpuasa secara fisik. Hal ini sebagaimana keterangan dalam surat Al-Baqarah, ayat 185. Pada mulanya batas kewajiban umat Islam berpuasa adalah sampai maghrib tiba setelah berbuka. Mereka masih boleh untuk makan minum dan melakukan hubungan suami istri. Kebolehan itu berlaku sampai mereka sholat Isya dan tidur. Setelah itu mereka tak boleh makan minum dan berhubungan suami istri sampai waktu berbuka puasa lagi. Namun dalam perjalanannya, ketentuan itu dirasa berat bagi umat Islam hingga banyak yang melanggar larangan berpuasa. Karena keluhan dan keberatan itu barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 87 yang menjelaskan kelonggaran aturan berpuasa, yaitu diperbolehkannya umat muslim untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri selama malam Ramadan sampai terbitnya fajar. Turunnya surah Al-Baqarah ayat 187 ini tentunya sangat disambut bahagia dan senang hati oleh seluruh kaum muslim. Dan kebahagiaan nikmat itu masih bisa kita rasakan hingga sekarang ini.